Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, keamanan sistem komputer. Ada saya dan Dius Deheni dengan NIM 255521012 dan ada teman saya Kusnadi Darmawan dengan NIM 255201036 dan yang terakhir teman saya Rio Gustinanda dengan NIM 55201016. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait algoritma RSA, mata kuliah keamanan sistem komputer. Boleh dilanjut? Oke, untuk yang pertama adalah pendahuluan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya. Poin yang kedua ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adelman pada tahun 1976. Ketiga, keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Oke, ini untuk foto dahulu mungkin pas dia memimpin algoritma tersebut, dan ini beliau sekarang. Oke, itu adalah properti algoritma RSA. Yang pertama, pi dan q, bilangan prima. Sifatnya adalah rahasia. Kedua, n sama dengan pi kali q, itu sifatnya tidak rahasia. Dan yang tiga ada 0 garis n sama dengan pi minus 1 ke 1 dalam buka kurung q kurang 1 tutup kurung, sifatnya rahasia. Yang keempat ada atau kunci enkripsi, sifatnya tidak rahasia. Syarat PBB buka kurung 0 garis dalam kurung n sama dengan 1. Yang kelima ada D, kunci deskripsi, sifat rahasia. D dihitung dari D sama dengan pangkat min 1. Mod 0 garis 0 s dalam kurung n. Keenam M, plain text, yang bersifat rahasia. Dan yang 7 C, ciphertext, yang bersifat tidak rahasia. Penurunan rumus RSA. Pertama adalah prinsip. Prinsipnya adalah teorema Euler atau A 0 slash dalam kurung N 1 dalam kurung mod N. Syarat. Yang pertama, A harus relatif prima terhadap N. Yang kedua, garis N sama dengan Toiten Euler sama dengan fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan sampai dengan N yang relatif prima terhadap N. Contoh, algoritma 20 sama dengan 8, sebab terdapat 8 buah relatif prima dengan 20, yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Jika N sama dengan P adalah bilangan komposit dengan P dan Q prima, maka algoritma N sama dengan P dengan SA Q sama dengan dikurang P dikurang 1 dalam kurung Q dikurang 1. Algoritma N sama dengan 1 mod N. Pangkatan kedua ruas dengan K. Makanya seperti yang sudah diadakan gambar seperti ini. Oke. Pembangkitan sepasang kunci. Yang pertama, 1. Pilih bagian 2 bilangan prima, pi, dan q rahasia. Yang kedua, hitung n sama dengan pq. Yang ketiga, hitung
ON sama dengan P dikurang 1, Q dikurang 1. Pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci politik sebut E relatif prima terhadap O kurang N. Hitung kunci deskripsi D dengan persamaan ED dengan 1 mod ON atau DE pangkat min 1 mod O N. Hasil dari algoritma di atas, pertama kunci publik adalah pasangan E dan N. Kedua, kunci private adalah pasangan D dan mungkin untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Kusnadi Darmawan. Nah, ini enkripsi menyatakan pesan menjadi blok-blok plain text. M1, M2, M3, syarat 0, I, dan ambil 1. Hitungan blok ciphertext C untuk blok plain text P dengan persamaan CI, MIE, mod N. Yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Next. Proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI, CI, D, mod N. Yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Next. Misalkan dipilih P, 47 dan Q, 72 keduanya prima, maka dapat dihitung N sama dengan P kali Q atau 3.337 0 sama dengan P ambil 1 sama dengan Q ambil 1 dan hasilnya 310. Pilih kunci publik E76 yang relatif prima dengan 3.220 karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Nilai E dan N dapat dipublikasikan secara umum. Next. Selanjutnya akan dihitung kunci privat dengan kekongruenan E kali D 1 mod 0 garis kurung N. D adalah intervals E dalam modulus O garis kurung 6. D dapat dihitung dengan algoritma Euclidean atau dengan perhitungan coba-coba sebagai berikut. D 1 tambah K 3.220 79 dengan mencoba nilai-nilai K 1, 2, 3 atau seterusnya diperoleh nilai D yang dibulatkan adalah 1019. Ini adalah kunci privat untuk deskripsi. Next. Misalkan plain text M hari ini atau dalam ASCII 7265827332737873. Pecah M menjadi blok yang 3 digit, yaitu M1 ada 726, M2 582, M3 733. M4 273, M5 787, M6 3. Perhatikan M masih terletak antara 0 sampai N. Ambil 1 sama dengan 3.337. Next. Misalkan enkripsi setiap blok C1 726 79 mod
3.337 sama dengan 215. C2 528,79 mod 3.337 sama dengan 776. Disebut juga hasil C 215 776 1043 933 1731 158. Deskripsi menggunakan kunci privat T 1019 M1 215 S 1019 mod 3.337 726 M2 776 1019 mod 3037 sama dengan 582 disebut untuk sisi blok lainnya. Plaintext M 726 582 7332 7378 73 yang dalam ASCII adalah hari ini. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Saudara Rio. Silakan. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka Q kurung buka N sama dengan kurung buka A min 1 kali kurung buka B min 1 dapat dihitung selanjutnya karena kunci inskripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan H sama dengan 1 mod N. Selanjutnya dan penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Selanjutnya dan secara umum dapat disimpulkan bahwa RSA hanya aman jika N cukup besar. Jika panjang N hanya 256 bit atau kurang, ia dapat difaktorkan dalam beberapa jam saja dengan sebuah komputer PC dan program yang tersedia secara bebas. Jika panjang N 512 bit atau kurang, ia dapat difaktorkan dengan beberapa ratus komputer WIC06. Selanjutnya dan tahun 1977,3 orang penemu RSA membuat sayembara untuk memecahkan chip Hentex dengan menggunakan RSA di majalah Scientist Amerika. Hadiahnya 100 euro. Pada tahun 1994, kelompok yang bekerja dengan kolaborasi internet berhasil memecahkan chip Hentex hanya dalam waktu 8 bulan. Selanjutnya dan kelemahan RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi. Kunci sistem kelemahan RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi. Kunci simetri seperti DES dan AES. Dalam praktek RSA tidak digunakan untuk
mendeskripsikan pesan tetapi mendeskripsikan kunci simetri. Kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersama. Penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privat. Lalu mendeskripsikan pesan dengan kunci simetri tersebut. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 membahas tentang RSA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.